Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dengan pohon abadi? Apakah muncul beberapa masalah di sekitarnya? Mengapa tiba-tiba itu melepaskan gelombang besar dan energi kehidupan yang begitu padat? Gelombang kehidupan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2. Semuanya, jangan khawatir. Sejauh yang kami tahu, ini mungkin perubahan yang bagus. Biarkan Three Elder memahaminya sebelum melanjutkan lebih jauh. Petik 2. Sesaat kemudian, lelaki tua itu membuka matanya, menunjukkan ekspresi bingung. Saya berkomunikasi dengan roh kehidupan. Itu hanya mengirimkan kegembiraan, seolah-olah sesuatu yang sangat baik terjadi pada pohon abadi. Ini seharusnya bukan hal yang buruk. Jelas sekali, energi kehidupan menjadi lebih padat. Kita harus melihat apakah itu akan jatuh kembali nanti. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, yang lain menjadi tenang. Selama itu bukan hal yang buruk. Orang tua itu melanjutkan, hubungi markas federasi, biarkan mereka membentuk citra satelit baru untuk kita, terutama citra energi. Mari kita lihat, apakah ada perubahan dari persepsi ruang. Petik 2. Baik. Lan Xuanyu, Liu Feng, dan Qian Lei mengikuti Ji Hongbin menuruni pesawat luar angkasa. Bing Tianliang juga dijatuhkan oleh guru mereka. Dengan sangat cepat, tim yang lewat berkumpul bersama juga. Mereka berasal dari planet Heaven Luo dan secara alami berkumpul untuk berpartisipasi dalam bergabung dengan Akademi Shrek. Menurut pengaturannya, mereka tidak akan berhenti di Ming Capital, melainkan mengambil penerbangan langsung dari hub luar angkasa langsung ke kota Shrek, tempat Akademi Shrek berada. Biasanya, anak-anak yang datang ke planet Douluo dan tiba di ibu kota Ming Federasi akan sangat ingin melihat-lihat. Tapi saat ini, tidak ada yang mood seperti itu. Mengabaikan fakta bahwa mereka agak cemas tentang semifinal, poin yang lebih penting bagi mereka adalah perjalanan mereka ke kota Shrek. Tidak peduli seberapa bagus Ming Capital, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan Akademi Shrek? Itu adalah tanah suci mutlak bagi Soul Master. Bing Tianliang melirik Lan Xuanyu dan mengambil inisiatif untuk berjalan. Energi kehidupan di sini sangat kuat dan sepertinya menjadi tempat yang cocok untuk berkultivasi. Saya ingat bahwa jiwa bela diri Anda terkait dengan tanaman. Anda harus merasakannya lebih tajam lagi, bukan? Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk. Betul sekali, rasanya sangat luar biasa di sini. Jika saya berlatih di sini, saya merasa kecepatan kultivasi saya akan jauh lebih cepat. Petik 2. Kecepatan di mana Master Jiwa berkultivasi secara alami akan meningkat di lokasi dengan lebih banyak energi asal. Apa yang dikatakan Dong Qianqiu tentang orang-orang dari Akademi Shrek menjadi lawan terkuat mereka sekarang masuk akal. Berkultivasi dan belajar dalam lingkungan seperti itu akan menghasilkan lebih banyak hasil dengan separuh waktu. Kalau begitu mari kita bekerja keras untuk tinggal di sini, kata Bing Tianliang. Lan Xuanyu menatapnya dan tersenyum. Mengapa saya tiba-tiba merasa kepercayaan diri Anda tidak sekuat sebelumnya? Bagaimana denganmu? Apakah kamu cukup percaya diri? Petik 2. Lan Xuanyu tertawa. Aku baik-baik saja. Bagaimanapun, kekuatan jiwa saya lemah. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Petik 2. Akademi Ling Tian memiliki 2 tim lain selain tim Bing Tianliang. Ada juga tim Liang Sushi. Saat ini, pandangan Liang Sushi ke arah Lan Xuanyu tidak terlalu ramah. Bagaimanapun, itu adalah tim Lan Xuanyu yang hampir menyebabkan dia didiskualifikasi. Tidak dapat mentolerir kata-katanya lagi, dia angkat bicara. Peluang Anda untuk lulus tidak tinggi pada peringkat 20 ganjil. Lan Xuanyu menatapnya, hanya untuk menemukannya balas menatapnya. Dia hanya bisa tertawa. Liang Sushi tercengang saat melihat senyumnya. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah bahwa senyumnya sangat tampan. Seiring dengan bertambahnya usia Lan Xuanyu, dia semakin tinggi. Meski terlihat seperti remaja, ia tetap memiliki wajah cantik sejak kecil dan semakin tampan. Ada juga tatapan pendiam di matanya yang besar. Penampilannya yang luar biasa secara alami akan menarik perhatian orang lain dimanapun dia berdiri. Bing Tianliang melirik Liang Sushi. Sushi, kita adalah sekutu. Liang Sushi berbalik untuk melihatnya, matanya menjadi lebih lembut.
dan dia menjawab dengan patuh dengan N. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan tidak membuat suara lain. Lan Xuanyu tidak bisa menahan rasa kagum. Sepertinya Liang Sushi dan Bing Tianliang memang sangat dekat. Saat berada di jalur pemikiran itu, wajah yang menakjubkan muncul di kepalanya secara tidak sadar dan dia bertanya-tanya apakah dia telah mencapai planet Douluo. Mereka bisa menemukan kesempatan untuk memanggilnya nanti dan bertanya. Menurut waktu, Dong Qianqiu seharusnya sudah tiba di planet Douluo dan menuju ke Akademi Shrek seperti mereka. Total ada 300 orang yang ambil bagian dalam semifinal ini, dan mereka dipilih dengan cermat dari berbagai planet besar. Di antara mereka, Douluo Planet memiliki jumlah peserta terbanyak, karena siswa di sini lebih berprestasi. Siswa Bing, berapa banyak orang dari sekolahmu yang masuk ke Akademi Shrek? Lan Xuanyu bertanya pada Bing Tianliang. Para guru pasti telah mengatur agar mereka dapat duduk bersama. Di sebelah kiri Lan Xuanyu adalah Qian Lei, dan di sebelah kanan Bing Tianliang adalah Liang Sushi. Tidak ada sama sekali tahun lalu. Tidak ada, Lan Xuanyu menatapnya dengan kaget. Bing Tianliang mengangguk dan berkata, tahun lalu, tidak ada yang masuk dari Heaven Luo planet kita. 21 dari 30 orang dalam daftar tersebut berasal dari planet ibu dan ruang yang tersisa diambil oleh planet lain. Ada seorang senior dari sekolah kami yang masuk ke Akademi Shrek 3 tahun lalu, dan kebetulan dia satu-satunya dari Heaven Luo planet yang berhasil masuk dalam 3 tahun terakhir. Petik 2. Lan Xuanyu selalu tahu bahwa masuk ke Akademi Shrek itu sulit, tetapi dia tidak menyangka akan sekeras ini. Juga, dari apa yang dikatakan Bing Tianliang, dia bisa mengatakan seberapa kuat kandidat dari Ibu Pertiwi itu. Itu hanya ke level sesat. Mari bekerja keras bersama, siapa tahu, kami mungkin bisa masuk, kata Lan Xuanyu sambil tersenyum. Nafsu makanmu besar, dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Liang Sushi berseru. Lan Xuanyu tersenyum. Jika saya bahkan tidak berani memikirkannya, apakah saya akan memiliki kesempatan sama sekali? Kami perlu berdoa sekarang agar kami dapat bekerja sebagai sebuah tim. Jika kita dinilai secara individu, saya khawatir itu akan sedikit merepotkan. Petik 2. Itu benar, menurutku juga begitu. Bing Tianliang sangat setuju. Bing Tianliang tahu betul bahwa jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, kekuatan Yu Tian dan Lin Donghui, mereka tidak akan bisa masuk ke Akademi Shrek, apalagi membantu Liang Sushi juga. Namun, jika mereka memiliki Lan Xuanyu, segalanya akan berbeda. Kemampuannya untuk meningkatkan orang lain di Spirit Ascension Platform telah menunjukkan bahwa efeknya bahkan lebih baik daripada Seven Treasure Glazed Till Pagoda yang legendaris. Lalu ada gerakan gabungan dengan Dong Qianqiu. Itu benar-benar mengejutkan Bing Tianliang. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menahan teknik martial soul fusion itu. Dengan Lan Xuanyu, jika itu adalah penilaian tim, keajaiban mungkin terjadi. Jangan lupa bahwa Lan Xuanyu juga memiliki kemampuan memerintah yang kuat. Dia sudah membuktikan dengan tindakannya bahwa dia adalah seseorang yang hebat dalam menciptakan keajaiban. Bing Tianliang berkata dengan suara rendah, jika kita bertujuh bisa masuk, Lan Xuanyu, aku akan memberimu hadiah yang aku undi. Hadiahmu? Lan Xuanyu tercengang. Bing Tianliang berkata dengan heran, kamu tidak tahu, setiap siswa baru yang mendaftar ke Akademi Shrek memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari Lucky Well. Petik 2. Ketika Lan Xuanyu mendengar itu, dia tergerak. Akademi Shrek benar-benar murah hati. Dan fakta bahwa Bing Tianliang benar-benar bersedia memberikan kesempatan berharga ini kepadanya, jelas betapa dia sangat ingin masuk ke Akademi Shrek bersama rekannya. Lan Xuanyu juga dapat mengetahui bahwa Bing Tianliang telah mengecualikan rekan satu tim Liang Sushi. Bukan karena dia tidak ingin membawa mereka, tapi hanya ada begitu banyak tempat. Hanya ada 30 kursi yang tersedia, dan mereka berencana untuk merebut 7 kursi. Sudah menjadi angan-angan bagi 7 orang untuk masuk ke Akademi Shrek, apalagi 9. Berdoa dulu, baru bekerja keras. Semua orang di pesawat perlahan-lahan menjadi tenang. Berapa banyak dari 30 Soul Master muda dari Heaven Luo Planet yang bisa masuk ke Akademi Shrek? Atau tidak akan satupun dari mereka? Mereka akan segera tahu. Saat pesawat tidak bersuara, tekanan muncul. Lan Xuanyu menutup matanya dan merasakan panas dari tubuhnya terus-menerus.
Dalam kegelapan, dia bisa merasakan sesuatu, tapi dia tidak bisa merasakannya. Meskipun yang lain sepertinya sudah terbiasa dengan energi kehidupan yang kaya di planet Douluo, dia tetap memiliki perasaan ini. Energi kehidupan yang kaya itu sepertinya mengelilingi tubuhnya tanpa henti. 3 jam lebih singkat dibandingkan dengan perjalanan panjang di pesawat ruang angkasa. Seseorang tiba-tiba berseru, "Kami di sini. Akademi Shrek, ini Akademi Shrek." Petik 2. Semua siswa dan guru, apakah mereka sedang tidur atau bermeditasi, membuka mata lebar-lebar, dan bergegas melihat keluar jendela. Jauh di awan, mereka melihat pilar yang sangat tinggi menjulang di langit seolah-olah itu menopang surga. Di dasar pilar surgawi itu, ada danau biru raksasa. Di sekitar permukaan danau, ada banyak bangunan padat yang mengelilingi danau biru berbentuk cincin, mengarah keluar. Ruang di antara bangunan ditutupi oleh berbagai tumbuhan, dan lebih jauh lagi, ada hamparan hutan yang sangat luas. Itu benar, itu adalah kota berbentuk cincin dan di tengah hutan besar, pada saat itu. Ini adalah akademi pertama Federasi Jiwa dengan sejarah 30.000 tahun, itu juga merupakan tempat suci dari semua Soul Master, Akademi Shrek. Kota berbentuk cincin itu adalah kota Shrek, dan danau besar di tengahnya disebut Danau Dewa Laut, untuk menghormati orang pertama di Akademi Shrek yang menjadi Dewa Tangsan, Dewa Laut, dan salah satu dari generasi pertama 7 setan Shrek. Di tengah Danau Dewa Laut, pohon besar itu disebut pohon abadi, yang dikatakan sebagai sumber kehidupan bagi seluruh planet Douluo. Ji Hongbin juga melihat pemandangan di luar jendela. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dan meskipun ekspresinya yang kaku tidak menunjukkan banyak perubahan, matanya dipenuhi dengan emosi. "Aku kembali, akhirnya aku kembali. Shrek, ini Akademi Shrek. Cantiknya." Liang Sushi mencengkeram lengan Bing Tianliang dengan erat, dan mata besarnya dipenuhi dengan kegembiraan. Lan Xuanyu melihat sekeliling dengan mata lebar juga. Diabaikan dari langit, Akademi Shrek sangat besar dan danau biru tua itu sungguh menakjubkan. Tetapi yang bahkan lebih luar biasa adalah pohon abadi yang menjulang tinggi. Ketika dia melihat pohon abadi, dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Rasa kedekatan yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya secara tiba-tiba. Energi kehidupan di tubuhnya yang sudah dipanaskan mulai membara, secara halus merangsang pusarannya untuk berputar dengan cepat. Bahkan Bing Tianliang dan Qian Lei, yang duduk di sebelahnya, bisa merasakan panas yang dilepaskan tubuhnya. "Xuanyu, kamu baik-baik saja?" Qian Lei berbisik. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Kehangatan di tubuhnya membuatnya merasa nyaman dan perasaan lembab dalam dirinya membuatnya merasa segar kembali. Dibandingkan dengan kondisinya di Heaven Luo Planet, pusaran garis darah di tubuhnya seperti lubang hitam yang terus harus menyerap energi untuk melengkapi tubuhnya. Makanan adalah energi yang ditelannya, itulah sebabnya Lan Xuanyu makan begitu banyak. Kekuatan jiwa yang dihasilkan selama budidaya juga merupakan target penyerapannya. Dan ketika Lan Xuanyu tiba di sini, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan nafsu makan pusaran garis keturunannya. Kekayaan energi kehidupan di sini dapat mengisinya kembali dan menyebabkan pusaran menyerap lebih sedikit dari tubuhnya. Dia merasakan perasaan ini saat mereka tiba di planet Douluo, dan perasaan ini menjadi semakin jelas. Pusaran garis keturunannya tidak lagi menyerap energi dari tubuhnya, tetapi tampaknya mengambil energi kehidupan di udara sudah cukup untuk menambahnya. Ini adalah Akademi Shrek. Itu benar-benar akademi terbaik Federasi. Hanya lingkungannya saja yang berkali-kali lebih cocok untuk budidaya daripada planet lain manapun. Dia harus masuk, dia harus masuk. Selama dia bisa tinggal di sini, segalanya akan berubah untuknya. Dengan pemikiran itu, tatapan Lan Xuanyu berubah menjadi tegas. Pesawat panduan jiwa perlahan turun. Danau Dewa Laut di bawah terhalang oleh bangunan saat pesawat meluncur perlahan dan mendarat dengan mulus. Sebuah suara yang terdengar menyenangkan bergema di dalam kabin, "Selamat datang di kota Shrek." Kota Shrek memiliki sejarah yang panjang, dan akademi pertama Federasi, Akademi Shrek yang terkenal, juga berlokasi di sini. Di timur kota adalah tempat markas Pagoda Roh berada. Ini adalah pusat budaya Federasi dan juga tanah suci yang diinginkan oleh semua Soul Master. Petik 2. Itu benar, ini adalah tempat suci di hati setiap Soul Master,
merupakan suatu kehormatan bisa pergi ke sana untuk berkultivasi. Sayangnya, Akademi Shrek hanya merekrut 30 orang setiap tahun, dan meskipun ada rekrutmen setiap tahun dan juga beberapa kasus di mana aturan untuk merekrut seseorang dibengkokkan, jumlahnya masih sangat kecil. Dikatakan bahwa jumlah orang yang belajar di Akademi Shrek pada satu waktu tidak melebihi 300 orang. Sebagai akademi teratas di federasi, jumlah mereka sangat kecil. Sulit untuk dibayangkan, tetapi Shrek benar-benar melakukannya seperti itu. Menurut legenda, pendaftaran Akademi Shrek sebelumnya jauh lebih tinggi dari ini. Tidak diketahui kapan itu telah dikurangi, namun, setiap siswa yang bisa lulus dari sini adalah elit di federasi. Ketika Lan Xuanyu dan yang lainnya dari Heaven Luo Planet turun dari pesawat, mereka semua serius dan penuh hormat. Mungkin, begitulah sikap berziarah. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, tetapi hanya menerima dan mengamati segala sesuatu dari dunia luar. Begitu mereka turun dari pesawat, mereka merasakan udara segar dan lembab di sekitar mereka dengan aroma tanaman yang menyegarkan. Itu tidak dingin atau panas, membuat seseorang sangat nyaman. Udara yang sedikit lembab menyerang indera mereka dan udara segar itu sepertinya bisa membenamkan diri ke dalam kulit seseorang. Itu adalah rasa nyaman yang tak terkatakan. Ji Hongbin berjalan di depan, melihat semua ini juga, tapi matanya dipenuhi dengan emosi. Dia menyentuh wajahnya tanpa sadar seolah mencoba mengkonfirmasi sesuatu. Sebuah bas bimbingan jiwa besar menunggu mereka ketika mereka keluar dari bandara. Badan bas berwarna hijau tua dengan beberapa gambar yang digambar di atasnya menggunakan garis emas. Gambar yang paling mencolok adalah kepala yang agak aneh, lambang Akademi Shrek. Itu tidak terlalu indah tetapi penuh dengan sejarah. Lambang ini telah diturunkan selama lebih dari puluhan ribu tahun. Pintu terbuka, dan seseorang keluar. Melihat orang ini, mata Lan Xuanyu berbinar, karena dia benar-benar mengenal orang ini. Gadis cantik dari Akademi Shrek, Ling Yiyi, yang membimbing mereka selama kualifikasi. Ling Yiyi melihatnya juga dan tersenyum manis padanya. Selamat datang, semuanya, di Akademi Shrek. Saya adalah penasihat yang bertanggung jawab atas siswa dari Heaven Luo Planet yang mengambil bagian di semifinal. Tolong naik bas bersamaku. Juga, sambutan hangat untuk para guru dari surga Luo. Petik 2. Ji Hongbin mengangguk ke arahnya dan berkata, terima kasih atas masalahnya. Kelompok itu beringsut masuk ke dalam bas satu persatu. Bas Akademi Shrek ini sangat mewah. Setiap tempat duduk seperti sofa, dan ada meja dengan sebotol air bersih. Bas tersebut mampu menampung 50 penumpang sekaligus. Ada total 30 siswa, dan termasuk para guru, mereka bahkan tidak menghitung hingga 40 orang, jadi ada lebih dari cukup kursi di dalam bas. Bas mulai bergerak, dan semua siswa melihat keluar jendela. Mereka tidak sabar untuk melihat kota legendaris ini. Dikatakan bahwa sekitar 10.000 tahun yang lalu, Akademi Shrek yang asli pernah dihancurkan dan Akademi Shrek saat ini dibangun kembali dalam skala yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Meskipun tidak ada dokumentasi sastra tentang apa yang sebenarnya terjadi, orang dapat membayangkan bahwa ini jelas merupakan pukulan telak bagi Akademi. Meskipun demikian, dengan warisannya yang kaya, Akademi Shrek dibangun kembali, dan dengan ruang lingkupnya saat ini, menjadi legenda dari semua legenda. Seperti kata pepatah, buah paling manis saat paling langka. Justru karena Akademi Shrek hanya merekrut sejumlah kecil siswa yang menyebabkan begitu banyak master jiwa muda mengejarnya seperti kawanan bebek. Apakah mereka bisa masuk atau tidak? Semua orang berharap untuk mencobanya. Jika mereka berhasil masuk, itu akan seperti mencapai langit dalam satu ikatan. Ling Yiyi duduk tepat di depan, tidak memberikan penjelasan. Bas melaju di jalan, yang diapit oleh bangunan-bangunan kuno di kedua sisinya yang memberi kesan kuno. Ini bukan dari 10.000 tahun yang lalu, namun mereka tampak seperti arsitektur kuno dari catatan. Beberapa dari bangunan ini sangat besar dan sangat menarik perhatian. Tak lama setelah bas mulai bergerak, Lan Xuanyu melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di depan, ada gapura besar dan di belakangnya ada bangunan berbentuk cincin dengan kedua sisinya menjulur seperti tangan terbuka yang memeluk sesuatu di belakangnya. Jika Lan Xuanyu ingat dengan benar, itu pasti arah Danau Dewa Laut. Ketika bas tiba di depan gapura itu, dia tiba-tiba melihat dua kata di atasnya. Sekte Tang.
Sekte Tang, ini adalah markas besar Sekte Tang? Lan Xuanyu menegakkan tubuh secara naluriah, dan dia bukan satu-satunya. Ketika semua orang melihat dua kata ini, semuanya duduk tegak, dan mata mereka terfokus. Wow, ini Sekte Tang? Markas besar Sekte Tang. Qianlei tersentak dan menempelkan wajahnya di jendela dengan penuh semangat.